Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap oleh pejabat Bupati Awaludin Muri telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024 berlangsung di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap. Ekanto Wahyuning Santoso selaku penggiat LSM Seroja Kabupaten Cilacap menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri dan seluruh pejabat di Pemkab Cilacap yang telah dilantik. Bentuk apresiasi dan selamat kepada PJ Bupati yang telah melantik kurang lebih 569 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini bertanda bahwa akan dimulainya percepatan pelayanan optimal oleh jajaran Pemkab Cilacap kepada masyarakat. Ini juga menunjukkan keseriusan seorang Awaludin Muri dalam melakukan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Prioritas 10 program PJ Bupati secara sedikit demi sedikit sudah dijalankan, termasuk berkaitan dengan sumber daya manusia. Terbukti dengan pelantikan pejabat struktural dan fungsional kemarin, bahwa hutang-hutang pemerintah selama 2 tahun ini dimulai dari akhir masa jabatan Bupati Tato Suwarto Pamuji, dilanjut PJ Bupati Cilacap Yunita Diah Suminar, semua telah dilunasi di masa jabatan PJ Bupati Awaludin Muri. Ekanto menyebutkan Awaludin adalah salah satu figur yang siap untuk memimpin Cilacap di pemilu kepala daerah atau bupati pada November 2024 mendatang. Dengan modal dasar tersebut dan melihat potensi Pak Awaludin, Ekanto menilai Awaludin layak untuk diusung oleh partai yang mulai mendekat. Ekanto menyatakan beliau pernah mendengar secara langsung bahwa Pak PJ menyatakan siap untuk maju menjadi calon bupati dalam pemilu 2024 dengan catatan ada dukungan dari masyarakat. Selain Awaludin Muri, ada calon bupati Cilacap berpotensi besar untuk menjadi kandidat bupati Cilacap tahun 2024 sampai 2029 seperti Farid Ma'ruf, Ibu Titi Rohadiningsih, Syamsul Aulia Rahman di wilayah Kabupaten Cilacap. Ekanto menyampaikan dalam Pilkada Bupati Cilacap, masyarakat membutuhkan sosialisasi, pendekatan, baik dari pelaksana penyelenggara pemilu, dari pemerintah dan partai-partai politik yang nantinya akan menjadi pengusung peserta calon bupati pada pemilu 2024. Selamat pagi Mbak Nani. Jadi yang pertama saya apresiasi setinggi-tingginya kepada PJ Bupati dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap yang kemarin dilantik ya oleh PJ Bupati. Yang kedua, selain apresiasi adalah ucapan selamat kepada pejabat JPT Pratama, kepada pejabat fungsional dan seluruh pejabat struktural yang kemarin kurang lebih 569 orang dilantik oleh PJ Bupati Awaludin Muri. Ini pertanda bahwa akan dimulainya percepatan pelayanan optimal oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap kepada masyarakat. Dan ini juga menunjukkan keseriusan seorang PJ Bupati Awaludin Muri dalam melakukan percepatan atau ingin melakukan percepatan pelayanan terhadap masyarakat Cilacap. Hal ini ditunjukkan dengan seriusnya seorang PJ Bupati melakukan komunikasi dengan seluruh pihak, dengan semua pihak, sehingga proses-proses birokrasi untuk pelantikan sampai dengan pelantikan pejabat fungsional maupun struktural ini bisa terrealisasi pada beberapa hari yang lalu. Dan ini juga menunjukkan bahwa 10 program prioritas PJ Bupati itu secara sedikit demi sedikit itu sudah dijalankan, termasuk berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini sudah terbukti dengan pelantikan pejabat struktural dan fungsional yang kemarin. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah bahwa hutang-hutang pemerintah Kabupaten Cilacap selama 2 tahun ini dimulai dari akhir masa jabatan Pak Tato Suwarto Pamuji, dilanjutkan dengan Bu Ninit, semuanya sudah dilunasi oleh Bapak Awaludin Muri selaku PJ Bupati. Memang proses yang tidak mudah, tentunya
membutuhkan kesabaran seorang pemimpin, membutuhkan kesabaran seorang PJ Bupati, khususnya Awaludin Muri, untuk sampai dengan titik ini. Dan ini juga sekaligus menunjukkan sebetulnya Awaludin adalah salah satu figur yang siap untuk memimpin Cilacap secara definitif dan mengikuti proses pemilu kepala daerah atau pemilu bupati pada November 2024 yang akan datang. Saya tidak tahu beliau akan maju dalam pilkada atau tidak, tapi prinsipnya dengan modal dasar ini saya meyakini dan saya melihat potensi Pak Awaludin Muri untuk diusung oleh siapapun partai yang akan mendekat, potensinya sangat besar. Tinggal kemauan Pak Awaludin Muri. Apakah Pak PJ Bupati ini akan siap untuk diusung oleh partai-partai yang nanti mungkin akan berkoalisi untuk mengusung beliau. Saya sampai dengan saat ini memang mendengar dari pihak lain, juga mendengar secara langsung dari Pak PJ Bupati beberapa waktu yang lalu. Di satu kesempatan beliau menyatakan siap untuk maju menjadi calon bupati dalam pemilu 2024. Namun dengan catatan memang ada dukungan dari masyarakat. Sampai hal itu saya sampaikan kepada Pak PJ Bupati bahwa tentang kita didukung oleh masyarakat atau tidak, itu akan dibuktikan dalam proses pemilu. Sebelum kita mengikuti pemilu, kita tidak tahu bahwa kita akan didukung oleh masyarakat atau tidak. Tapi saya yang meyakini bahwa Pak Awaludin Muri adalah salah satu figur yang punya potensi besar untuk satu dicalonkan, yang kedua calon jadi. Itu menurut pandangan saya, Mbak Nani. Selain memang ada figur-figur lain ya. Saya melihat di situ ada Pak Farid Ma'ruf. Terus saya juga melihat ada Bu Teti, ada Pak Samsul, dan ada figur-figur lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap ini. Demikian Mbak Nani. Tadi sudah disebutkan ya Pak, terkait dengan pilihan bupati di Kabupaten Cilacap. Ada beberapa sosok nama yang berpotensi akan mencalonkan menjadi Bupati Cilacap ini Pak. Untuk pandangan Pak Ekato sendiri bagaimana Pak? Ya, saya pikir November 2024 itu tidak lama. Jadi sebaiknya siapapun yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang calon bupati melalui proses pemilu ini, saat ini sudah harus muncul. Siapapun itu. Jadi tidak boleh mereka bermain di belakang layar, orang lain yang bermain, saya pikir sudah tidak waktunya. Waktunya sudah sangat mendekati dari tahapan-tahapan pemilu bupati di seluruh Indonesia, khususnya di Cilacap. Jadi saya pikir kalau memang Pak Awaludin seperti yang saya sampaikan tadi sudah menyatakan siap, tentunya pihak-pihak lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam pilkada atau pilbub juga harus cepatnya menyatakan kesiapannya. Sehingga masyarakat bisa menilai dari sekarang mana yang layak, mana yang pantas, dan tentunya akan menjadi pilihan masyarakat pada waktunya nanti. Pak Ekato mewakili masyarakat ini Pak, harapan kepada pejabat yang terlantik kemarin, itu yang pertama. Yang kedua, harapan dengan pilihan Bupati November 2024 nanti. Ya, harapan saya kepada Pak PJ, tetaplah berjalan di atas rel seperti saat ini, selesaikan 10 program prioritas beliau yang tinggal sebentar lagi atau yang tinggal sedikit ini. Saya pikir saya juga meyakini 10 program prioritas Pak PJ Bupati akan selesai pada waktunya. Kalaupun mungkin ada tersisa, saya yakin tidak akan signifikan, tinggal dilanjutkan oleh PJ atau oleh Bupati definitif dari hasil pemilu kada atau pemilu bupati yang akan datang. Dan saya sudah melihat Pak Awal berjalan di atas rel, lurus dan lain sebagainya. Dan harapan saya berkaitan dengan pilkada yang akan datang, masyarakat sebetulnya sudah capek dengan pemilu legislatif dan pemilu pilpres yang lalu. Diharapkan untuk menggugah kesadaran politik masyarakat kembali di dalam pemilu kada atau pemilu Bupati Cilacap. Itu dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan pendekatan yang baik dari pelaksana penyelenggara pemilu
baik dari pemerintah dan dari partai-partai politik yang memang nantinya akan menjadi pengusung peserta calon bupati pada pemilu November 2024. Nandi Eko, Cilacap Baik, Pak. News, Terima kasih. memberitakan. Selamat siang. Sukses Pak Nani. selalu untuk Pak Ikam. Terima kasih, Pak Nani.